Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah Adiena dari 12 Akuntansi 3. Saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja industri di PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Kantor Cabang Pembantu Bintaro Jaya, periode Januari sampai dengan Februari 2021. Terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang prakerin, praktik kerja industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang berhubungan dengan kompetensi siswa-siswi sesuai keahliannya guna meningkatkan kemampuan siswa. Maksud dan tujuan prakerin untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Juga untuk menambah bekal di masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak dan ketat dalam persaingannya. Manfaat utama bagi para siswa-siswi melaksanakan prakerin yaitu mendapatkan pengalaman langsung tentang dunia kerja, menciptakan kerjasama yang baik antara sekolah dan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri. Mengenal pekerjaan di dunia kerja langsung agar setelah lulus diharapkan para siswa-siswi dapat beradaptasi dengan cepat. Profil perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka atau sering dikenal dengan sebutan Bank BJB. Saya melaksanakan praktik kerja industri di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Bintaro Jaya yang merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang berpusat di Jalan Boulevard Bintaro Jaya. Memiliki 3 lantai, yaitu lantai 1 merupakan tempat customer service, ruang arsip dan dapur. Lantai 2 merupakan tempat teller dan ruang supervisor. Lantai 3 merupakan tempat administrasi dana dan jasa kredit dan ruang pemimpin kantor cabang pembantu Bintaro Jaya. Sejarah perusahaan. Pendirian BPD Jawa Barat dilatar belakangi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasikan pada tahun 1961. Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Pada tahun 1972, Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat menyempurnakan kedudukan hukum sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan. Pada tahun 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Selanjutnya, pada tahun 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari perusahaan daerah atau PD menjadi perseroan terbatas atau PT. Pada tahun 2000, Bank Jabar menjadi BPD pertama di Indonesia yang menjalankan sistem perbankan ganda dengan memberikan layanan perbankan secara konvensional dan syariah. Pada tahun 2010, Bank BJB menjadi BPD pertama di Indonesia yang melantai saham di Bursa Efek Indonesia. Visi perusahaan menjadi bank pilihan utama Anda. Misi perusahaan memberikan kontribusi dan berpartisipasi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah. Menjadi partner utama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, memberikan layanan terbaik kepada nasabah, memberikan manfaat terbaik dan berkelanjutan kepada holders, meningkatkan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui digitalisasi perbankan. Struktur perusahaan Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Bintaro Jaya. Pemimpin Kantor Cabang Bintaro Jaya yaitu Nyanyu Rahmi Mariska. Account Officer atau sering disebut AO, Endra Rukmana. Supervisor Operasional, Indri Irmayanti. Administrasi Dana dan Jasa Kredit, Fatmawati Nurfitri. Teller, Dewi Sartika. Customer Service, Siti Hasanah. Tata tertib perusahaan bagi peserta prakerin. Kegiatan prakerin dimulai pukul 8.30. Peserta prakerin diharuskan tiba di BJB Kantor Cabang Bintaro Jaya 30 menit sebelumnya dan berakhir pada pukul 16.00. Kegiatan prakerin berlangsung 5 hari dalam seminggu, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat. Jam istirahat dimulai pukul 12.00 sampai dengan 13.00.
menggunakan seragam sekolah rapi dan lengkap sesuai jadwal, serta menggunakan alma mater. Kecuali di hari Rabu diperbolehkan tidak menggunakan alma mater. Tidak merokok di dalam gedung perusahaan. Bidang usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perbankan. Memberikan pelayanan yaitu simpanan, pinjaman, investasi dan asuransi, dan juga e-banking. Bab 2. Pelaksanaan praktik kerja industri. Deskripsi alur pelaksanaan prakerin. Rencana awal prakerin dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020, sehingga beberapa bulan sebelumnya saya sudah mencari tempat prakerin. Tetapi karena ada pandemi corona, pelaksanaan prakerin diundur menjadi Januari sampai dengan Februari 2021. Karena hal tersebut, banyak perusahaan atau instansi yang membatalkan penerimaan peserta prakerin. Di bulan November sampai dengan Desember, saya sudah mulai mencari lagi tempat pelaksanaan prakerin. Setelah melakukan survei dan mendapatkan perusahaan yang menerima peserta prakerin, saya membuat pengajuan surat permohonan prakerin online melalui website Prakerin SMKN 2 Tangsel blogspot.co.id yang akan diserahkan ke pihak perusahaan. Setelah mendapatkan surat balasan dari pihak perusahaan bahwa saya diterima, maka saya harus menyerahkannya kepada pihak sekolah untuk didata. Setelah saya mendapatkan pembekalan tentang prakerin di sekolah, saya berserta kelompok saya melaksanakan prakerin selama 2 bulan yang didampingi oleh guru pembimbing Ibu Nuni Rosiana. Selama pelaksanaan prakerin, saya mendapatkan tugas-tugas yang sesuai dengan kompetensi kalian, yaitu menginput data untuk label judul kredit. Menginput data dari Excel berisikan informasi nasabah yang melakukan kredit di BJB Bintaro Jaya kemudian dipindahkan ke Word. Kegiatan tersebut berhubungan dengan kompetensi kalian spreadsheet karena mengelola suatu data menggunakan aplikasi Excel. Spreadsheet adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengelola data dalam bentuk baris dan kolom. Data nasabah tersebut kemudian diprint dan ditempelkan ke berkas agunannya. Agunan adalah salah satu persyaratan sebagai jaminan pada bank agar dikabulkannya permohonan kredit, berupa berkas asli seperti surat keterangan PNS, kartu PNS, surat keterangan pangkat terakhir, surat keterangan taspen, surat keterangan CPNS, dan lain sebagainya sesuai kredit yang akan diambil nasabah. Yang kedua, merapikan agunan di lemari arsip. Setelah agunan diberi label, maka agunan-agunan nasabah tersebut akan dirapikan sesuai tanggal akad dan disimpan dalam lemari arsip. Kegiatan tersebut berhubungan dengan kompetensi keahlian administrasi umum karena melakukan penataan dokumen sesuai dengan sistem yang berlaku di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Bintaro Jaya. Yang ketiga adalah menjurnal kegiatan customer service. Selama pelaksanaan prakerin, saya diberikan tugas untuk menjurnal kegiatan customer service setiap di akhir hari. Alat yang digunakan, buku jurnal customer service, dokumen dari nasabah selama 1 hari itu yang akan dijurnal, dan alat tulis. Kegiatan yang dilakukan tersebut berhubungan dengan kompetensi keahlian akuntansi dasar karena melakukan pencatatan buku jurnal. Selama pelaksanaan prakerin, saya juga mendapatkan keterampilan baru, yaitu memberi sekat pada dokumen-dokumen persyaratan kredit untuk PNS yang terbagi menjadi sekat A, sekat B, sekat C, dan sekat D. Setiap sekat berisikan dokumen untuk persyaratan kredit. Yang kedua, merapikan berkas kredit yang sudah di-ACC oleh pemimpin bank. Setelah diberi sekat dan di-ACC oleh pemimpin Bank BJB Bintaro Jaya, saya diberikan tugas untuk merapikan berkas kredit tersebut, yaitu memisahkan agunan dan perjanjian kredit dari dokumen-dokumen persyaratan kredit. Kemudian memisahkan lembar 1, 2, dan 3 perjanjian kredit. Lembar 1 akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan, lembar 2 dan 3 akan disimpan di lemari arsip bersama agunannya.
Perjanjian kredit berisikan pasal-pasal mengenai pinjam-meminjam. Nasabah yang bersangkutan harus membaca setiap lembar dari perjanjian kredit. Dan berkas berisi dokumen-dokumen persyaratan kredit dikelompokkan berdasarkan bulannya. Yang ketiga, mencari data nasabah kredit di polis asuransi dan memfotokopinya. Polis asuransi adalah sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi, yaitu pihak penanggung perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung atau nasabah asuransi, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Yang keempat, men-scan hasil fotokopi polis asuransi menggunakan mesin printer, yaitu pastikan printer yang digunakan memiliki fitur scanner. Letakkan dokumen pada bagian scanner, buka jendela aplikasi scan dan pilih nama printer yang digunakan. Buka kotak file save setting, berikan nama dokumen yang akan dipindai sesuai nama nasabah. Pilih tipe PDF untuk dokumen yang akan dipindai. Terakhir, klik scan, maka proses pemindaian segera berlangsung. File akan tersimpan dengan nama nasabah di file Explorer komputer. Yang kelima adalah mengupdate data kurs. Kurs secara sederhana adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Nilai kurs pada setiap bank berbeda, tetapi tetap merujuk pada Bank Indonesia dalam menentukan nilai kursnya. Yang keenam, melengkapi data pada formulir bantuan sosial. Seringkali nasabah tidak melengkapi data diri di formulir penerimaan bantuan sosial, maka saya diberikan untuk melengkapi data tersebut, seperti mengisi data diri pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Ketujuh, menggabungkan formulir dengan persyaratan menerima bantuan sosial. Saya diberikan tugas untuk mencari nama nasabah antara formulir dengan persyaratannya, yang kemudian akan digabungkan menggunakan stapler. Persyaratan menerima bantuan sosial berupa data diri dan tanda terima yang berisi tanda tangan penerima atau penanggung jawab dari penerima bantuan sosial. Yang kedelapan, memberi cap pada buku tabungan baru. Buku tabungan baru harus diberikan cap perusahaan sebelum digunakan oleh nasabah. Kendala selama pelaksanaan prakerin dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah hilangnya dokumen yang membuat kurang lengkapnya suatu berkas. Diatasi dengan mencari dokumen yang hilang tersebut di lemari arsip sampai ketemu. Yang kedua, salah mengetik data nasabah pada label kredit karena banyaknya data sehingga terlihat kecil. Diatasi dengan lebih teliti dengan memperbesar tampilan layar komputer agar dapat melihat dengan lebih jelas sehingga dapat menghindari kesalahan tersebut. Yang ketiga, mengeluarkan hasil fotokopi yang salah. Diatasi dengan mencari tahu cara untuk memfotokopi dengan benar di YouTube. Bab 3. Penutup. Dengan pelaksanaan prakerin, saya mendapatkan pengalaman serta wawasan secara langsung tentang dunia kerja, sehingga diharapkan nantinya saat saya masuk ke dunia kerja sesungguhnya tidak menimbulkan kekhawatiran. Dengan pelaksanaan prakerin, saya mempelajari tata krama berhubungan dengan orang lain di tempat kerja, baik itu pemimpin, karyawan, ataupun staf. Dengan pelaksanaan prakerin, saya dapat mengetahui persyaratan serta alur proses saat seorang nasabah mengajukan kredit kepada bank. Saya mendapatkan pengetahuan baru tentang nilai kurs, bahwa setiap bank di Indonesia memiliki nilai kurs yang berbeda. Saya bisa lebih menghargai waktu serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada saya selama pelaksanaan prakerin. Saran untuk perusahaan, tetap menjadi perusahaan yang memberikan kesempatan kepada para siswa-siswi untuk melaksanakan prakerin. Yang kedua, memberikan pengarahan, wawasan, serta pengalaman yang lebih kepada peserta prakerin. Yang ketiga, tetap menjaga serta meningkatkan kebersihan di lingkungan perusahaan. Yang keempat, memberikan apresiasi kepada peserta prakerin berupa sertifikat agar dapat dilampirkan dalam laporan. Saran untuk sekolah,
meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terjalin selama ini agar tetap dapat menerima peserta prakerin dari SMKN 2 Tangerang Selatan, menjalin kerjasama yang lebih luas agar semakin banyak perusahaan yang dapat menerima pelaksanaan prakerin siswa-siswi SMKN 2 Tangerang Selatan. Yang ketiga, memberikan pembekalan dan pemahaman yang lebih tentang pelaksanaan prakerin agar tidak menimbulkan keraguan kepada siswa-siswi selama melaksanakan kegiatan prakerin. Saran untuk pembaca, yang pertama, usahakan untuk mendapatkan tempat prakerin di perusahaan yang berhubungan dengan kompetensi kalian. Yang kedua, selalu ingat untuk selalu menjaga nama baik sekolah SMKN 2 Tangerang Selatan. Berusahalah semaksimal mungkin dalam pelaksanaan prakerin agar mendapatkan banyak ilmu tentang dunia kerja secara langsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.